Halo semua, perkenalkan, saya Rafli Ditya Pramana dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di sini, saya akan melakukan simulasi tentang subnetting. Jadi, pertama-tama, saya akan melakukan simulasi dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Nah, Cisco Packet Tracer ini dapat diakses atau dimiliki dari web Cisco sendiri ya, guys. Jadi, mari kita langsung menuju simulasi. Yang pertama, pasti kita butuh routernya ya. Nah, saya memakai router PT router, lalu switch. Saya akan membuat 3 tingkatan ya, 3 level. Dengan menggunakan switch 2960, jadi kalau 3 butuh. Oke, lalu ya elemen utamanya kan PC-nya. Atau mungkin bisa diganti juga dengan laptop. Jadi ini fleksibel, namun saya menggunakan PC ya. Nah, sudah. Saya akan rapikan dulu ya. Nah, nggak rapi banget. Untuk router pertama berisi 3 PC, kedua berisi 2 aja, tiga berisi 3. Oke. Anggap aja udah rapi ya. Nah, lalu kita pakai konektornya. Sini saya pakai yang ini aja deh. Copper straight through. Pertama, saya hubungkan dari router dengan memilih fast Ethernet ke switch dengan fast Ethernet juga. Lalu ke sini, oh iya, karena kita kan pakai ini sih, 3 switch. Nah, di routernya ini harus ditambah. Jadi, pilih PT router 1 CFE dan tambahkan lubangnya ini ya. Oh iya, sebelumnya harus dimatikan dulu ini. Nah, oke, kita tambahkan. Bener CFP kan? Lalu kita nyalakan lagi. Nah, kalau sudah gitu baru deh kita bisa sambungkan ke router yang ini. Lalu dilanjut dari router menuju ke PC. Kok router sih? Switch. Sorry, sorry. Nah, ya tinggal nyambung-nyambungin aja sih sebenarnya ini. Jadi agak membosankan ya. Nah, jika udah, mari kita atur dulu jaringannya di router. Kita klik konfigurasinya nih. Pilih RIP-nya dulu, networknya berarti kan kita pakai yang di /26. Jadi 129, 168, 52, dan 0 sebagai RIP routingnya. Ya, kita atur fast Ethernet-nya. Nah, portnya kita on-kan IP address-nya karena di ini kan /26 168 52
dan 1 sebagai setengah. Nah, ini kan 0 karena kita pakai di /26, maka kita maksimalkan ya di 192. Ini juga sama deh. Maksudnya biar oke. Nyata 65 karena kan di blok selanjutnya. Nah, ini juga di blok ketiga. Berarti blok ketiga kan 129. Oh, iya jangan lupa diklik on ya. Oke, sudah. Ya, ini kan udah mulai berubah jadi hijau karena udah tersambung. Tapi tunggu sebentar. Nah, kita di PC-nya kita atur juga IP-nya. Nah, tapi saya pakai hmm, ini pakai dua. Itu W-nya berarti kan 1. Kita coba. Sebenarnya bisa pakai DHCP. Jadi dia akan otomatis mengatur configuration-nya. Nah, tapi sering error karena ininya. Jadi saya akan pakai manual ya. Eh, kita punya pakai 1 semua. Oke, ini di lantai kedua atau kedua. Nah, kedua berarti mulai dari 6. Sorry. Oke, ini di lantai ketiga. Berarti mulai dari 12 130 karena lantai 3. Aduh, Violet. Terakhir, nah, sudah kita setting semua, mari kita coba simulasikan. Tapi terkadang simulasi, oh kita coba PC 1 ke PC 2 dulu ya.
simulation nih. Kita agak cepatkan aja. Mulai. Ya, dia akan mengirim paket dari PC 1 lewat Swiss dan akan dikirimkan langsung ke PC 2. Nah, di PC 2 akan diterima dan coba dibaca, lalu akan dikembalikan lagi ke switch-nya dan kembalikan lagi ke PC 1. Maka dia berhasil untuk mengirimkan data kita mau. Mari kita coba kirimkan dari PC 1 ke PC 2. PC 4. Coba kita praktekkan. Dari PC 1 kirim ke switch dan cari di PC 2 dan 3 ternyata bukan lokasinya. Jadi dia lanjut ke router. Di router dicek di mana. Nah, dia coba cek lagi pertama, terus switch ternyata tidak ada di sini. Masuk ke router, ternyata bukan di router. Lalu turun ke switch kedua, dicek ada atau tidak, dan disebarkan lagi. Nah, ternyata penerimanya ada di PC 4. Jadi dia nanti akan dikirim lagi. Karena sudah menemukan. Nah, ternyata benar. Jadi dia dikembalikan lagi. PC 3 ternyata tidak. Jadi dia tetap berjalan. Jadi meskipun udah sampai paketnya. Dia kan coba untuk mengirim kembali sih. Kalau udah di switch yang pertama, ternyata paket akan diterima. Harusnya di PC 1. Oke, seperti itu. Dia bakal terus mencari sehingga tertemu. Jadi seperti itu saja simulasi dari saya. Sebenarnya subnetting sendiri ini seperti konsepnya memecah IP kita untuk ke beberapa bagian lagi. Jadi ketersediaan IP kan cukup ya banyak, namun di zaman sekarang ini sudah banyak yang digunakan, jadi terbatas. Akhirnya kita nanti akan diberikan atau beli suatu IP di perusahaan penyedianya, lalu dari IP itu nanti akan kita bisa bagi atau slicing lah kembali untuk kita gunakan di beberapa device. Jadi itu gunanya subnetting. Untuk switch sebenarnya dia ini membantu untuk menghubungkan dari PC 1 ke PC 2 ke PC 3. Jadi jaraknya itu lokal, sedangkan router dia menghubungkan beberapa switch atau beberapa daerah istilahnya untuk dia sebagai penghubungnya. Jadi dari switch pertama akan melewati router dulu untuk pergi ke switch ketiga jika tujuannya berada di situ. Begitu juga seterusnya, satu ke switch 2 juga melewati router. Bila sebenarnya bisa langsung kayak gini, namun paketnya nanti akan tidak terbaca. Jadi seperti itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan dalam simulasi pada hari ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan bahkan kesalahan kata. Saya Rafli Aditya Pramana pamit undur diri. Terima kasih.